Shalom, kiranya damai sejahtera Allah memerintah di dalam hati saudara sekalian. Sebelum kita menerima firman Tuhan di hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara sekalian. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini hendak mengingatkan kita semua agar kita terus mengalami pertobatan dalam hidup ini. Agar kita terus memperbaiki apa yang kurang, apa yang tidak berkenan yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini masih banyak yang tidak baik dalam tutur kata, perilaku, karakter atau sifat kita. Maka mari teruslah memperbaiki diri, serta mari terus berusaha agar kita bisa menjadi orang yang semakin percaya kepada firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan ini. Mengapa demikian? Mengapa kita harus bertobat? Mengapa kita harus terus memperbaiki diri dan semakin percaya akan firman Tuhan sebagai sebuah penuntun dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Apakah makna dari perkataan kerajaan Allah sudah dekat yang dapat kita pahami sesuai dengan ajaran kekristenan kita? Makna kerajaan Allah yang sudah dekat dapat dipahami sebagai sebuah peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, memang tidak disebutkan kapan pastinya Allah akan datang untuk kedua kalinya. Tetapi di dalam Alkitab disebutkan supaya kita bertobat. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan katakan nanti kalau aku sudah tua. Ketika umurku sudah 80 tahun barulah aku bertobat. Kalau nanti umurku sudah tua, disitulah aku akan tidak lagi bermain judi. Di saat umurku sudah tua, maka disitulah nanti aku akan rajin ke gereja dan lain sebagainya. Saudara-saudara, mari sadari, umur manusia tidak ada yang tahu. Maka jangan tunggu sampai tua baru bertobat. Dan yang paling parahnya, umur sudah semakin menua, tapi lalap tidak bertobat-tobat. Berjudi terus dikerjakan. Cinta akan harta dan uang tidak pernah lepas dari pikiran dan hati kita. Lalu ketika kematian datang menjemput, penyesalan tidak lagi berguna. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Mari bertobatlah. Dan mari percayalah kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab.
Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur masih boleh mendengarkan firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu semakin menerangi hati dan pikiran kami, dan semakin menguatkan iman kami untuk tetap percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, di saat ini kami akan kembali menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Engkau sang pemilik kehidupan kami. Maka dimanapun kami berada saat ini, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan keluarga serta jemaat yang Engkau kasihi, kami serahkan semua hanya kepada kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.